Hello guys, yippee yippee, welcome back to my channel, Nisa Variansyah. Jadi guys, ini adalah channel YouTube aku, Nisa Variansyah, dan ini adalah konten kedua yang judulnya Dokter Nisa. Di channel Dokter Nisa ini aku bakal jelasin atau kasih informasi tentang kesehatan. Jadi semua yang ada judulnya Dokter Nisa itu berarti kontennya nanti akan berisi tentang kesehatan. Nah, kali ini aku mau bagi konten tentang hal yang simple yang bisa kita lakuin tapi sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada channel ini, yakni 7 langkah mencuci tangan. Yeay! Oke, langsung aja kita ke konten cuci tangan 7 langkah. Nah, sebelum kita mulai konten ini, marilah kita sejenak klik tombol subscribe untuk support channel aku supaya aku bisa selalu upload tiap harinya. Thank you. Oke, kita mulai. Jadi, gimana sih cara cuci tangan yang benar itu? Jadi cuci tangan yang benar itu ada pada pedoman Kemenkes dan juga WHO. Ini digunakan untuk mencegah kita dari kuman dan juga penyakit. Nah, sebelum kita tahu cara cuci tangan yang benar, ada pun syarat-syarat cuci tangan yang harus kita penuhi. 1, yakni gunakan air mengalir. Kenapa harus air mengalir? Karena air mengalir dapat untuk menghilangkan kuman dari tangan. Kemudian, kenapa nggak air yang tidak mengalir? Contohnya misalnya di bak. 1, kenapa kita juga tidak boleh menggunakan air di bak saat mencuci tangan agar mencapainya higienitas. Pertama, alasannya yakni ketika di bak itu air itu kan menggenang, posisinya tidak mengalir. Jadi ditakutkan bahwasanya kuman atau bakteri itu sudah ada sebelum air itu digunakan. Jadinya takutnya malah menambah kuman. Jadi alangkah baiknya cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian selain air mengalir, syarat kedua yakni gunakan sabun. Gunakan sabun. Kenapa harus gunakan sabun? Karena sabun bisa untuk mematikan kuman. Jadi, apakah nggak boleh pakai hand sanitizer? Boleh, tapi itu bukan untuk suatu pilihan utama. Tetap saja pilihan utama harus dengan air mengalir dan juga sabun. Paham? Next. Sabun juga diharapkan dapat menghilangkan segala jenis kuman yang ada di telapak tangan kita, di tangan kita, ataupun di badan kita saat kita mandi. Kemudian apa saja jenis sabun? Semua jenis sabun bisa untuk menghilangkan kuman. Jadi jangan tertipu dengan iklan-iklan. Kita bisa menggunakan segala macam sabun, maksudnya bukan sabun colek untuk cuci-cuci piring atau itu bukan. Maksudnya sabun untuk badan, yakni kita bisa menggunakan segala merek sabun karena sabun juga bisa berfungsi untuk mematikan kuman, asal bukan sabun colek. Nanti tangan kalian iritasi ataupun alergi. Kemudian selanjutnya kita langsung ke pokoknya aja, atau kita bahas yang lain? Ke pokoknya aja ya guys. Gimana cara cuci tangan yang benar? Kita akan lakukan di sini, tapi ini bayangkan ini adalah sebuah tempat yang ada wastafelnya dan ada airnya juga sabunnya. Langkah pertama, nyalakan keran wastafel. Kemudian basahi tangan dengan air. Kita basahi. Kemudian ambil sabun, gunakan sabun. Boleh sabun batang, boleh sabun cair. Kita gunakan ya. Kita taruh di tangan kita. Sabun kita letakkan di tangan kita. Kemudian kita gosok halus-halus dengan cara seperti ini. Aku harap kalian bisa melihatnya. Seperti ini. Di bawah air keran boleh, atau pokoknya air mengalir ya guys. Kemudian kita putar-putar seperti ini. Kemudian kita bawa ke belakang
seperti ini. Kita masukkan ke sela-sela jari kita. Oke guys, jadi ini kita masukkan di sela-sela jari. Karena ini cuci tangan, jadi harus kedua jari, kanan dan kiri, secara bergantian. Oke. Kemudian setelah itu, ini kan punggung, kita ke depan. Oke. Nah, ini kita masukkan kedua jari seperti ini. Kita cuci seperti ini, dan ini gantian, kanan, kiri. Seperti itu ya guys. Kemudian itu adalah langkah kedua. Kemudian selanjutnya yakni kita putarkan jari seperti ini dan bergantian lagi, jari kanan dan jari kiri kita putarkan. Oke, ini berfungsi untuk membersihkan daerah-daerah yang di belakang jari seperti itu. Jadi kita goyang, maksudnya kita putar seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, jadi itu adalah caranya. Nah, setelah gerakan seperti ini, kedua tangan, kemudian yakni kita pada ibu jari. Nah, pada ibu jari seperti ini kita putar. Nah, ini harus putar sampai 360 derajat ya guys. Jadi atau melingkar seperti ini supaya benar-benar bersih. Kemudian kita putar lagi seperti ini. Oke, jadi ini harus kita seperti ini juga boleh. Intinya ini harus kita putarkan seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya setelah seperti ini kita rubbing guys ke depan seperti ini. Kita putar seperti ini ya. Dan jangan lupa kedua tangan. Oke. Jadi kita rubbing, langsung kita putar seperti ini. Oke. Ini berfungsi untuk membersihkan antara kuku-kuku kita apabila ada kuman atau telur. Telur di sini maksudnya adalah telur cacing, dimana biasanya terutama pada anak-anak itu kan sering bermain tanah ataupun ketika misalnya kita sering bermain tanah, ternyata di tanah itu ada telur cacing, sehingga itu membahayakan kita karena bisa cacingan, atau kita perlu membersihkannya dengan cara cuci tangan yang benar, terutama pada sela-sela kuku kita. Nah, kemudian yang terakhir boleh kita bersihkan pergelangan tangan kita juga boleh. Ini air, ini contohnya air ya guys. Kemudian kita bersihkan seperti ini juga boleh. Ini di bawah air mengalir. Jadi kemudian kita cuci tangan seperti itu. Setelah kita gosok-gosok lengkap tadi, kita cuci tangan di bawah keran seperti itu. Kemudian kita gosok-gosok seperti ini boleh. Nah, dan yang paling penting, ini tangan sudah steril atau higienis. Nah, gimana caranya mematikan kerannya? Karena ini harus pakai air mengalir, jadi gimana cara mematikan keran tersebut? Nah, ini ada tips, bisa pakai handuk, tapi handuk pun tidak terlalu disarankan. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan handuk, itu kan bisa saja kita itu malah menumpuk kuman jika handuknya tidak sekali pakai, seperti itu. Jika handuknya terus dipakai berulang-ulang, maka kumannya akan menumpuk di handuk tersebut. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan handuknya satu kali pakai, atau kita gunakan tisu. Nah, ini kita bersihkan dulu tangan kita pakai handuk ataupun pakai tisu. Ingat, satu kali pakai. Kemudian kita tutup kerannya dengan handuk atau tisu. Oke, sehingga kita tidak menyentuh keran tadi. Kan tangan kita sudah steril guys, jadi kita nggak menyentuh keran lagi. Kalau kita menyentuh keran lagi, maka itu akan menyebabkan adanya persentuhan antara kita dengan kuman yang ada di keran, seperti itu. Jadi itu adalah cara cuci tangan 7 langkah yang baik dan benar menurut WHO dan Kemenkes. Jadi durasi untuk mencuci tangan itu sendiri alangkah baiknya 40-60 detik. Ini untuk preventif atau pencegahan agar kuman itu benar-benar mati atau tidak ada pada tangan kita. Nah, bahaya apa saja sih kalau misalnya kita tidak mencuci tangan? Kita tidak mencuci tangan dapat menyebabkan berbagai macam penularan penyakit. Sebagaimana tangan adalah daerah yang rawan dengan bersentuhan atau kontak
dengan berbagai hal, dengan uang, kemudian dengan tanah, kemudian dengan benda-benda yang lain, ataupun dengan orang lain. Jadi, itu sangat penting untuk kita mencuci tangan. Kenapa? Selain itu, banyak penyakit yang menular melalui sentuhan daripada tangan kita. Oke, contoh penyakitnya yakni seperti diare, hepatitis A, impetigo, dan pada anak bisa juga cacingan. Sehingga ini cuci tangan adalah program dari Kemenkes dan juga WHO yang cukup berguna atau bermanfaat untuk preventif pencegahan dari tertularnya penyakit dari orang ke orang ataupun dari benda ke orang ke manusia seperti itu. Kemudian benda ke manusia tadi contohnya seperti dari tanah ke kuku akan menjadi cacingan seperti itu. Kemudian dan yang paling hits pada saat ini yakni untuk pencegahan daripada pandemi COVID-19 ini. Jadi diharapkan semua bisa langkah untuk mencuci tangan dengan benar. Dan jangan lupa selalu cuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun lebih dianjurkan. Oke. Jadi itu hal yang mudah dan menurut saya simple, tapi banyak orang yang kurang mengetahui cuci tangan yang benar, syarat mencuci tangan yang benar, apakah harus air mengalir, ataukah harus pakai sabun atau tidak. Jika kalian cuci tangan tanpa sabun, itu sama aja kurang efektif. Jadi, alangkah baiknya sangat dianjurkan menggunakan sabun. Adapun bisa menggunakan antiseptik juga bisa, tetapi antiseptik ini tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama. Dalam arti kita tetap harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke guys, semoga info-info yang aku berikan tadi cukup berguna untuk kalian semua, terutama untuk preventif diri kalian sendiri dari berbagai penyakit yang bisa menular melalui kontak fisik maupun terutama kontak dari tangan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri kalian, baik mulai dari pola makan juga harus dijaga, kemudian gaya hidup juga harus dijaga juga, sehingga kalian bisa sehat selalu dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Oke guys, cukup sekian mungkin ya konten kedua dari YouTube aku ini, dan jangan lupa mohon bantuan dan supportnya dengan cara klik subscribe pada tombol merah di bawah ini, dan like juga komen, ataupun bisa di-share ke teman kalian, barangkali info ini bisa berguna. Oke, cukup sekian dari saya, Nisa Variansyah. See you on the next content. Bye bye.